Waktunya ngobras. Ngobrol sehat. Yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Sahabat sehat, berjumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita. Untuk edisi hari ini seperti biasa di program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo. Halo Mbak Anita. Iya, kita ketemu lagi Mbak Shirley ya. Kabar gimana? Sehat Ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Apalagi ini udah mau tahun baru. Nah itu dia ya, masih ditahan dulu ya sahabat sehat ya, masih lama malamnya ya. Dan juga nantinya sahabat sehat ya, silakan untuk bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon yang tidak berubah di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun juga WhatsApp-nya. Bisa juga telepon langsung, nanti kami akan menjawab ya. Dan juga hari ini ya, seperti biasa pastinya kami mempunyai tema yang berbeza-beza ya, atau berbeda ya. Dan sekarang karena malam hari ini nantinya ada perayaan tahun baru, diiringi juga dengan doa bersama, syukur gitu ya, mengucap syukur dari Mbak Shirley. Kita punya tema resolusi di tahun 2021 bersama Alpha Propolis. Iya betul. Nah kita nggak terasa ya, kita udah mau di penghujung tahun 2021. Betul. Ya. Sepertinya karena pandemi banyak ini ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dimana mungkin terbatas gitu ya. Akhirnya ada work from home gitu ya Mbak Shirley ya. Jadi memang saya melihat di tahun ini dari 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi begitu banyak mungkin rekan-rekan juga yang di rumah ya, yang mungkin mengalami banyak lika-liku kehidupan ya kan. Mungkin juga ada yang mengalami keadaan kesehatan yang menurun berakibat atau berdampak pada pandemi ini ya. Jadi ada yang mungkin mengalami masalah keuangan ya kan, mungkin ada yang di PHK, kita nggak tahu, tapi bersama kita di sini tetap sehat ya, tetap semangat ya, kita tetap punya harapan ya kan, bahwa hari esok akan jauh lebih baik tentunya ya dari hari ini atau hari-hari kemarin. Nah yang penting adalah begini, tetap semangat, tetap punya harapan, tetap berikhtiar ya kan, apalagi buat sobat-sobat di rumah yang mungkin masih dalam keadaan sakit ya kan, yang tahap masih pemulihan. dalam pemulihan ya kan. Nah pagi hari ini kita bakal ngobrolin bagaimana resolusi tentunya dalam konteks kesehatan ya. Tentunya bagaimana kita semua pengen dong bahwa di tahun 2022 itu kehidupan kita, terutama area kesehatan kita jauh lebih baik lagi. Karena begini loh, untuk apa sih kita bisa punya semuanya kalau nantinya kita hidup sakit-sakitan? Betul. Kita juga nggak bisa menikmati ya kan, anak istri atau keluarga jadi lebih susah. Nah kita nggak mau, tentunya kita pengen menikmati semua pencapaian, semua impian yang kita sudah raih atau yang kita mau raih. Tentunya dengan kunci kesehatan, itu yang paling penting ya. Karena kesehatan itu merupakan harta loh yang tidak ternilai ya. Aset jangka panjang ya. Betul banget. Jadi banyak orang berinvestasi hanya dengan mungkin uang di bank atau mungkin dengan harta, rumah, mobil. Tapi kadangkala seringkali orang lupa loh hal terkecil dalam, bahkan yang paling penting malahan, yaitu apa? Kesehatan. Capek, lelah, bekerja, porsir tenaga, lupa beristirahat, ya kan, makan tidak diatur, pola hidup tidak sehat, tidak berolahraga, tidak ada mobilisasi. Nah ini semua yang pelan tapi pasti ya akan merenggut kesehatan kita. Ya seperti itu, jadi kita mesti mumpung nih, nah kita mau masuk di 2022 ya, siapa sih yang nggak pernah salah, siapa sih yang nggak pernah menghadapi satu kehidupan yang mungkin penuh dengan masalah ya. Tetapi justru inilah titik dimana kita harus bangkit ya, kesehatan kita terutama. Mungkin nih ada bapak-bapak yang mulai sadar nih, misalnya, aduh aku udah merokok terus menerus ya kan, kasihan tubuh kita juga udah bersabar selama ini ya dengan asap rokok yang terus menerus masuk. Apakah mungkin ya sobat-sobat sehat yang di rumah punya resolusi ini di tahun 2022 pengen hidup lebih sehat, misalnya dengan cara mengurangi bahkan sampai bisa berhenti merokok. Nah, ya. apalagi kalau misalnya kita juga tidak merokok ya, otomatis kan asap yang dikeluarkan itu menjadi perokok pasif ya. Iya, dan itu juga berbahaya. Betul. Kan.
Karena kita tahu begini, dalam rokok juga ada banyak zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, nikotin, tar, dan yang lainnya yang berbahaya bagi tubuh. Dan kalau lama-kelamaan juga bisa membuat penyakit yang menimbulkan fungsi tubuh atau organ kita menjadi menurun. Saya pernah loh Mbak Nita melihat ya sebuah siaran, sebuah percobaan ada di Jepang. Waktu itu saya lagi nonton TV kesehatan. Waktu saya nonton, wah menarik banget gitu loh. Jadi waktu itu mereka bikin paru-paru buatan yang memang 80% ya seperti paru-paru orang atau manusia. Jadi waktu dibuat percobaan itu ya, penelitian ini, mereka mencoba untuk memasukkan asap rokok. Jadi ada percobaan pertama dilakukan waktu itu bagaimana paru-paru bisa mengembang tanpa asap rokok. Ternyata 99% dia itu bisa mengembang dengan besar begitu, dengan maksimal seperti balon tuh bisa mengembang begitu. Membesar gasnya ya. begitu. Iya, jadi waktu dia mungkin seperti ini kan. Kalau bola mungkin gas ya, kalau kita asapnya melebar gitu ya. Ilustrasi gitu dia bernapas gitu, paru-parunya tuh dia mengembang maksimal. Nah, tetapi ketika percobaan kedua dilakukan dengan cara diberikan asap rokok, ternyata respon paru-paru kita waktu asap rokok itu masuk dalam tubuh kita, itu dia mengecil. Jadi harusnya dia 90% besar begitu mengembang. Tapi kemudian kapasitas mengembangnya hanya bisa 60 sampai 65% begitu. Wah, bayangkan itu kalau satu kali ya. Tapi kalau kita berhari-hari, setiap hari bisa berdampak buruk. Belum lagi pada saat itu dilakukan percobaan ketika dipotong ya bagian dalam, ternyata asap-asap rokok yang dihirup itu dia sudah langsung menempel dan memberikan bercak hitam ya di sekitar dinding pori-pori buatan itu. Nah, itu saja langsung berdampak gitu loh, langsung nyata terlihat hasilnya. Apalagi kalau kita setiap hari, ya saya berdoa dan semoga ya bersama dengan rekan-rekan atau sahabat sehat mendengar program kita hari ini bisa tersadarkan bahwa kesehatan itu merupakan harta yang tidak ternilai harganya, dan kesehatan merupakan investasi dalam kehidupan kita baik di jangka panjang maupun hari ini. Saya punya quote yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, baik saya di siaran di daerah lokal ataupun dimanapun saya berada, begini: umur atau usia itu di tangan Tuhan, kita nggak pernah tahu, tapi kesehatan itu di tangan kita, ya kan? Nah, kita yang pilih, kita yang tentukan, kita yang mengatur. Kita adalah apa yang kita makan. 60% kehidupan kita, tubuh kita itu dibentuk di meja makan. Betul. Ya, entah meja makan rumah atau entah meja makan kantor, meja makan kantin atau dimanapun ya. Tetapi 60% kehidupan kita, tubuh kita itu dibentuk di meja makan. Jadi perhatikan yang kita makan, perhatikan yang kita masukkan dalam tubuh kita, karena kita adalah apa yang kita masukkan dalam tubuh kita. Kalau kita persayang dengan tubuh kita tidak akan memberikan beban yang berat-berat ya. Sedangkan begini loh, kalau kita punya masalah aja ya, beban berat misalnya begitu, wah kita kan kepikiran terus. Nah, bagaimana dengan tubuh kita gitu loh? Kalau kita kasih dia sesuatu yang membebani ginjal, membebani paru-paru, membebani pankreas kita, wah ini lama-kelamaan pasti akan tidak baik dan berdampak pada kesehatan kita, seperti itu. Nah, dan juga Nita tuh jadi ingat nih Mbak Shirley ya, waktu itu nih teman Nita merokok ya kan. Iya. Teman Nita merokok, laki-laki, dia nunjukin, mau lihat nggak nikotin itu yang dari asapnya. Jadi kita nih jadi teman-teman nih sebenarnya lewat-lewat aja ya Mbak di kampus ya. Tiba-tiba kita melihat, ih ngerokok, biasanya ada yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Ih ngerokok gitu-gitu kan. Ya udah, kalian mau lihat nggak ya? Ini ada nikotin. Ambil tisu, ternyata asap itu kadang-kadang kita nggak lihat kotornya ya. Begitu dihembuskan di tisu, itu warnanya memang menghitam. Oh gitu. Iya, Nah, jadi yang itu ya. kita jadi ingat nih yang Mbak Shirley tadi bilang gitu ya. Ternyata yang di ilustrasi paru-paru yang warnanya menghitam itu juga ada sebenarnya pada tisu. Gitu. Wah. Iya. Jadi memang nampaknya banget, kelihatannya nyata ya. Jadi ya itulah, kita nggak bisa pungkiri. Tapi memang untuk mengubah sebuah kebiasaan dari kebiasaan yang tidak sehat menjadi kebiasaan yang sehat itu memang tidak instan. Tapi saya mau kasih tips nih buat teman-teman atau sahabat sehat yang mendengarkan, bahwa niat hati, ya kan. Kalau niat hati kita ada, kita udah menang 50% loh. Betul.
Betul. Tapi kalau meskipun kita belum melakukan, tetapi kalau niat Setidaknya kita udah ada niat dulu, ya. kan udah niat nih. Artinya kita udah punya komitmen dulu nih. Kita udah punya niat hati, tekad hati. Nah, karena begini, seseorang itu tidak akan melangkah tanpa ada perubahan dalam pikirannya dulu, Betul. tanpa ada perubahan atau niat dalam hatinya dulu. Karena begini, niat dulu, pengertian dulu, mindset dulu, baru kemudian termanifestasi pada tindakan seperti itu. Nah, kalau kita mengerti kehidupan sehat, kita mengerti manfaat hidup sehat, apa yang sudah diberikan dalam kehidupan kita bisa nikmati dengan luar biasa, dengan lebih maksimal tanpa membebani tubuh kita dengan hal-hal yang buruk. Wah, ini kan luar biasa. Berarti kita sedang menggunakan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita ya, begitu. Betul sekali. Dan juga itulah tadi tipsnya yang disampaikan oleh Mbak Shirley. Ya, kita akan memberikan tips lagi yang selanjutnya ya. Iya, betul. Mulai dulu dengan niat ya. Ya, mulai dulu dengan niat. Selain niat ada apa lagi Mbak Shirley? Tentunya ada ya. Ada. Iya, di segmen selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana karena ya program Ngobers akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy, Ri. alah boy, pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Pak Bagas. Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis.
Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini ngobrol sehat, tentunya masih bersama saya Alfianita dan produk konsultan BSK Group Mbak Shirley ya. Mbak Shirley, kita akan melanjutkan lagi dengan tema kita hari ini, yaitu resolusi di tahun 2021 mengenai kesehatan bersama Alpha Propolis membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, tadi yang tips pertama adalah niat hati dulu gitu ya. Iya. Selain niat apa lagi nih Mbak Shirley? Selain niat adalah gini, mulailah dari yang paling kecil. Contohnya? Jadi begini contohnya, bangun pagi. Oh, bangun pagi. Misalnya begini, bangun pagi, apa sih yang kita kerjakan untuk kita menjaga atau membangun pola hidup sehat? Jadi ketika kita bangun pagi, kalau kita mau membangun pola hidup sehat, pengen punya resolusi hidup sehat ya kan, karena begini loh, banyak orang pengen punya resolusi hidup sehat, begitu gilirannya 1-2 hari udah nggak kuat lagi, udah akhirnya kembali lagi ke habit yang lama ya kan, kembali lagi ke habit yang lama, jenuh, capek, dan dia nggak komitmen gitu. Nah, kalau kita ingin membangun pola hidup sehat atau resolusi di tahun menjelang tahun 2022, kita harus yang pertama mulailah dengan niat hati kita, ingin hidup sehat ya kan, karena kita tahu investasi kesehatan merupakan hal yang paling penting. Yang kedua, mulailah dari hal yang paling kecil dan mulailah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain begitu ya kan. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi mulai dari paling kecil. Misalnya begini, kita bangun pagi nih, bangun tidur ya kan. Apakah bangun tidur kita ngapain nih? Biasanya ya kan, bangun tidur orang langsung ngecek gadget ya kan. Betul. Mata masih belum mampu, masih suram-serum, masih sepet-sepet ya mata ya, tetap dipaksain ya. Nah itu udah nggak bagus. Jadi hal kecil loh, hal sepele, tapi ketika kita lakukan berulang-ulang, maka terjadi akumulasi dan lama-lama akan menjadi sebuah dampak bagi kesehatan atau masalah bagi kesehatan kita. Betul. Jadi mulailah dari hal yang kecil dan mulailah dari diri sendiri. Jadi kalau bangun pagi, misalnya contoh bangun pagi tentunya kita sholat ya kan, berdoa ya kan, begitu, jangan lupa beribadah dulu. Nah, bangun pagi jangan langsung main gadget, jangan langsung cek notifikasi, nggak kemana-mana kok, tetap ada di situ ya, kecuali memang yang urgent. Nah, kemudian kita bangun pagi, kita bisa minum dulu air putih. Betul. Ya kan, minum dulu air putih, jangan pagi-pagi langsung ngopi ya kan. Apalagi soda ya. Ya kan? Atau minuman soda di kulkas misalnya gitu, jangan. Jadi bangun pagi ya, kita gini loh, kita saat tidur tubuh kita itu membuang limbah-limbah racun dalam tubuh kita. Nah, proses metabolisme ini yang harus kita bantu. Saat kita tidur itu sekitar 30-40% cairan dalam tubuh kita itu hilang. Dia kalau istilahnya memuai lah, atau beraspirasi, dia terkeluar gitu loh. Dengan apa? Dengan tubuh kita gitu loh. Saat melalui hawa, melalui suhu, kemudian melalui keringat. Kalau misalnya kita tidur nggak pakai pendingin udara, atau misalnya melalui urin pada saat pagi hari kita tidur, kan kita pasti pengen buang air kecil ya. Itu sebenarnya proses metabolisme tubuh kita ya, saat membuang limbah-limbah yang terjadi pada saat kita tidur. Nah, jadi saat kita bangun tidur, kita jangan berlama-lama di tempat tidur gitu loh. Hanya santai-santai dulu gitu ya. Tapi kita coba untuk bergerak sebentar ya, mungkin kita bisa stretching ya kan, kemudian kita lakukan sedikit pergerakan dan ambil air putih. 1-2 gelas itu wajib hukumnya ya. Kenapa? Untuk mengembalikan hidrasi tubuh kita, untuk mengembalikan tubuh yang tadinya terdehidrasi saat kita tidur ya, entah itu kita tidur mangap kan. Betul. Rasanya pernah nggak rasa kayak haus, tahu-tahu bangun-bangun kering tenggorokan ya. kan, jadi itu hal-hal sepele sebenarnya, tapi sebenarnya berdampak besar bagi kesehatan kita. Jadi mulailah dari hal yang kecil dan mulailah dari diri kita sendiri. Betul. Ya kan. Apalagi nih Mbak Nita, kalau kita bangun pagi ya kan, kita minum air putih yang sudah diteteskan Alpha Propolis. Nah, segar sekali rasanya segar, ya kan. Belum lagi begini loh, Alpha Propolis mulai dari awal saja masuk di mulut kita, dia sudah memiliki potensi ya, membantu membersihkan bakteri di sekitar area rongga kerongkongan kita ya, rongga mulut kita gitu loh. Kemudian masuk ke area bawah usus kita, pencernaan kita, dia membersihkan. Bahkan justru dia mempersiapkan bakteri-bakteri prebiotik yang siap ya untuk melakukan aktivitas. Dia kembali disegarkan sehingga waktu kita sarapan pagi, tubuh kita sehat, kita bisa beraktivitas sepanjang hari dengan baik, dengan produktif. Begitu. Jadi bangun pagi, ayo
mulailah dengan hal yang kecil, atau apa, minum dulu air putih ya kan. Nanti boleh sambil cek-cek notifikasi. Betul, dan juga kita habis minum air putih jangan lupa mandi ya. Anggapannya kayak ini ya, tumbuhan ya yang kita Iya. disiram gitu kan, disiram biar Bener seger. Dan juga habis itu boleh sarapan. Iya, nah sobat sehat, kalau nggak percaya ya, silahkan lakukan. Selama 21 hari saya challenge nih ya. Lakukan misalnya gini, bangun tidur biasa langsung ambil rokok misalnya, atau langsung ngopi misalnya gitu. Wah, siapa Wah, tuh ya? Misalnya ya. Ini Atau nafas masih asem gitu ya kan? ditambah semua floranya dalam situ jadi satu ya. Gimana nggak rusak gitu ya tubuh kita. Jadi bangun pagi, coba saya challenge nih sobat-sobat sehat, bangun pagi ya, setelah kita mungkin sholat, setelah kita beribadah, doa, ya kita coba deh ambil air putih. Lakukan selama 21 hari dan mandi begitu ya. Pasti beda. Badannya lebih segar, lebih sehat, apalagi dicampur dengan tetesan alpha propolis begitu ya. Wah, lebih beda banget. Mungkin kalau gagal nih ya, kalau gagal nanti saya sih rasanya saya sendiri soalnya sudah pernah mencoba. Jadi ketika kita selalu bangun pagi dengan membangun habit yang baru selama 21 hari, itu akan terbentuk dalam diri kita. Betul. Sesuatu yang baru yang kita sudah akhirnya menjadi sebuah kebiasaan gitu. Apalagi kalau misalnya nih yang biasanya suka jogging pagi-pagi, itu akan terasa perbedaannya ya Mbak Iya, Shirley benar ya. banget, Kalau misalnya orang yang merokok jogging pagi-pagi akan terasa sesak di dada gitu, apalagi mengelilingi 1 putaran ataupun 2 putaran. Tapi berbeda kalau misalnya dia juga menerapkan hidup sehat, apalagi konsumsi alpha propolis, itu akan jauh lebih banyak putarannya dibandingkan yang putaran sebelumnya ya. Iya. Lebih banyak ini ya, apa namanya? Putaran keliling. Putaran keliling rutenya. Betul, Tapi itu betul. memang kerasanya seperti itu, karena buat teman-teman yang atlet ya, teman-teman wanita yang atlet emang kerasanya seperti itu dia bilang. Wah, bagus, luar biasa ya. Jadi memang apa yang kita sampaikan bukan hanya opini atau hanya literatur yang kita sampaikan, tetapi memang kita sendiri sudah mencoba ya. Ini luar biasa. Saya pun juga begitu, sudah mencoba dan saya bisa merasakan manfaatnya dan begitu banyak, begitu luar biasa. Nah, alpha propolis sendiri merupakan kandungannya sangat beragam dan kaya ya akan kandungan zat-zat aktif yang baik untuk tubuh kita begitu loh. Pada saat kita minum alpha propolis ya, mungkin selama ini kita tidak menerapkan pola hidup sehat, mungkin kita selama ini perokok, minum alkohol, suka begadang, apalagi kalau yang bangun pagi udah pegel-pegel ya kan. Kita coba deh, kita rubah kebiasaan kita ya. Bangun pagi, bahkan mungkin sebelum tidur 1 gelas air putih, bangun tidur 1 sampai 2 gelas air putih, itu akan terasa banget bedanya. Terus tips saya yang ketiga adalah begini, kalau kita ingin membangun kehidupan yang sehat ya, kita perbanyak makan sayuran dan buah. Kenapa? Karena begini, mereka kaya akan serat, kaya akan vitamin dalam tubuh kita. Jadi waktu kita makan dan minum itu akan khususnya sayuran dan buah-buahan itu akan membantu meregenerasi sel-sel kita, tubuh kita ya kan. Kemudian dia tidak memperberat beban kerja juga. Kalau kita banyak makan karbo ya, perhatikan kalau begini, kalau kita makan karbo ya, apalagi kalau orang yang sudah memang punya diabetes, wah ini akan sangat-sangat memperberat gitu. Jadi kita mesti perhatikan kalori yang kita makan, kemudian karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita, perbanyak makan sayuran, perbanyak makan buah-buahan. Karbo juga termasuk nasi ya Mbak Shirley ya. Iya, karbo nasi ya kan, umbi-umbian ya. Kalau udah makan, kalau banyak nyemilnya karbo ya pasti berdampak pada kesehatan, entah itu berat badan atau gula ya kan. Tetapi kita boleh ganti, kita bisa atur gitu loh ya, jangan terlalu banyak karbonya, tetapi kita banyak makan sayur dan buahnya. Iya, dan kalau seandainya nih Mbak Shirley kan mungkin sobat sehat ya, mungkin sobat sehat juga ada yang nggak suka makan sayur gitu ya. Nah itu biasanya bisa diganti dengan makan apa ini? Iya, kalau sobat sehat nggak suka makan sayur bisa diganti ikan, ya kan. Ikan. Jadi protein nabati, kalau protein nabatinya nggak ada, masuk di hewani begitu. Jadi harus dikolaborasi. Kalau nggak suka ya harus belajar ya. Harus bisa belajar, ya? harus belajar karena itu penting. Yang sehat-sehat itu biasanya memang nggak enak sih, ya kan? Nggak enak, tapi pilih mana. Kalau kita udah sakit lebih besar lagi loh harga yang kita bayar, Betul. ya kan? Tidak hanya dana tapi semuanya gitu loh. Energi kita, ya kan? Emosi kita akan capek. Jadi waktu ya. juga bener. Jadi ayo terapkan pola hidup sehat seperti itu. Memang begini, orang kebanyakan ya. Jadi ada yang namanya preventif, promotif, kuratif, ya rehabilitasi. Jadi orang biasanya banyaknya baru mau berobat, baru mau hidup sehat. Waktu
waktu mereka ngalamin sakit gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita mau maju lebih awal gitu, kita melakukan usaha promotif, artinya meningkatkan pola hidup sehat dengan olahraga, makan teratur, istirahat yang cukup, baru kemudian kita melakukan usaha preventif, artinya kita menjaga ya kan, mencegah begitu loh, supaya tubuh kita tidak jatuh dalam kondisi sakit. Nah ini yang kita harus jaga. Kebanyakan orang melupakan 1 dan 2, mereka langsung di 3 dan 4, yaitu kuratif baru rehabilitasi. Nah padahal rehabilitatif, jadi sakit dulu baru nyadar gitu loh. Harusnya. Iya. Nah saya mendorong bagi teman-teman atau sobat sehat semua, justru harusnya kita di poin 1 dan 2 kita promotif dan kurat dan preventif dan promotif gitu loh. Artinya kita mencegah dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jangan sampai sakit dulu. Memang saya percaya sih nggak ada ya orang pengen sakit. Betul. Nggak ada orang pengen jatuh dalam kondisi atau masalah kesehatan yang buruk. Tetapi kita nggak pernah tahu siapa yang kita hadapi setiap hari. Radikal bebas, paparan virus, belum lagi begini. Memang sih Corona udah hilang, bukan hilang sih, menurun maksud saya ya, menurun, dan banyak orang sudah mulai beraktivitas normal. Tapi kita nggak boleh lengah begitu loh. Kita harus tetap menjaga kondisi kesehatan kita. Nah, kita nggak bisa hanya mengandalkan apa yang kita makan. Kita nggak bisa hanya mengandalkan bagaimana tubuh kita bermetabolisme. Tapi kita juga harus bantu dari luar. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa bukan karena saya promo Alpha Propolis, tapi memang kita sudah mengerti dan kita sudah merasakan sendiri khasiat daripada propolis yang memang real propolis pada Alpha Propolis seperti itu. Belum lagi ini kan tahun baru ya. Saya yakin teman-teman pasti pada pengen liburan. Betul. Ya kan? Apalagi sudah ada kelonggaran event-event. Iya, ya. benar banget. Udah banyak tuh tempat-tempat destinasi udah mulai dibuka, ya kan. Nah, kalau kita punya planning nih, kita udah planning banget nih. Aku pengen libur ke sini. Ternyata ya kita sakit, terus gimana dong? Kita nggak bisa nikmatin. Karantina nanti jatuhnya ya kan. Jadi, lama lagi, udah lewat tahun barunya. Banyak begini loh, orang pengen liburan, orang pengen merencanakan rekreasi begitu, tapi dia lupa biasanya malah ya pulang itu justru malah menuai sakit penyakit loh. Kita nggak mau kan perginya seneng, baliknya kita susah ya Nah kan? itu dia. Karena kita baliknya sakit. Jadi banyak saya temukan orang pergi liburan, orang pergi rekreasi, apalagi di akhir tahun menyambut tahun baru, perginya seneng, happy, bahagia. Begitu balik pulang, menuai semua sakit penyakit. Ya pilek lah, ya diare lah, batuk, demam segala macam. Nah, tapi saya punya tips juga nih buat teman-teman yang merayakan liburan, nanti bakal merayakan liburan. Ayo, jangan sampai ya planning kita, apa yang kita sudah rencanakan bersama dengan keluarga yang kita cintai rusak hanya gara-gara kita lupa menjaga kesehatan. Hilang momen jadinya Mbak Shirley. Bener ya. banget. Pengennya sehat-sehat, seru-seruan, bikin instastory gitu ya. Nah. Totonya besok udah di rumah sakit kan tidak nyaman sekali ya. Paling enggak, iya benar. Paling enggak kita perhatikan itu. Betul. Jadi memang kalau kita liburan itu orang banyak loh persiapan uang, ya kan? Betul. Persiapan bekal, kendaraan. Tapi mereka lupa yang paling penting persiapan kesehatan, Nah, imun itu tubuhnya itu loh yang paling penting. Jadi jangan lupa kalau sudah teman-teman sobat sehat ingin bepergian, yuk jangan lupa Alpha Propolisnya ya. Karena juga Alpha Propolis ini travel size ya. Bener Ukuran banget. untuk kita bepergian juga cocok banget. Praktis, Nah itu simple. dia. Satu kemasan bisa dibagi juga untuk satu keluarga Bener ya. banget. Jadi dari anak 2 tahun sampai lansia, bayangkan loh, satu tapi bisa untuk semua all in one gitu. Jadi bayangkan bener-bener luar biasa ya kan. Iya, apalagi dengan harga yang terjangkau juga ya. Iya, dan begini loh, biasanya di akhir tahun ya orang tuh kan ngasih hadiah ya Betul. kan, baju, Mahal-mahal sandal, ya. handphone, salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tapi mereka tuh lupa loh, kalau mereka kasih Alpha Propolis, mereka sedang memberikan kesehatan, investasi bagi orang yang mereka cintai. Jadi jangan juga begini, jangan juga kita lupa ya kan. Kita kadang-kadang memberikan baju, memberikan jam tangan baru, kasih gadget baru, padahal ada yang lebih penting yaitu kesehatan. Nah, Alpha Propolis juga bisa loh Mbak Nita dijadikan gift atau hadiah bagi keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Nah itu dia. Kalau misalnya mau mendapatkannya di mana, bisa kalian juga hubungi langsung aja di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Jangan kemana-mana ya. Program Ngobras akan kembali lagi nantinya edisi kali ini setelah info sehat berikut ini. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya?
Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi di program Ngobras, edisi kali ini ngobrol sehat tentunya masih bersama saya Alfianita. Dan juga pastinya saya tidak sendirian karena ditemani dengan Mbak Shirley selaku dari Produk Konsultan BSK Group ya. Kita akan melanjutkan lagi dengan tema resolusi apa yang ada di tahun 2022 nantinya ya. Pastinya juga harapan-harapan yang penuh sukacita nantinya juga kita akan dapatkan, semoga tercapai, amin ya. Mungkin belum ada yang dapat jodohnya, semoga diberikan gitu ya. Atau kesehatan jomblo iya yang mungkin juga kesehatannya dari dalam tahap pemulihan juga semoga aja sembuh total, amin. Jangan patah semangat. Betul ya. Atau mungkin yang saat ini masih dalam tahap pemulihan ya kan. Saya itu pernah loh, jadi waktu kemarin ya jaga di call center, nemenin teman saya Mbak Rinda. Jadi banyak banget loh yang, aduh nggak bisa liburan nih Mbak di akhir tahun, kenapa? Asam Curhat urat, ya jadinya ya. Asam urat, ya kan nggak bisa liburan kenapa? Encok, sakit sendi. Ada yang nggak bisa liburan karena masalah maaf kata ambeien, ya kan nggak bisa duduk lama di kendaraan, mau pergian sama keluarga, akhirnya gigit jari ya kan di rumah. Ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang bapak, ibu meskipun di rumah nggak apa-apa, tetap semangat. Karena begini loh, yang paling penting juga itu semangat dalam diri kita ya. Kalau kita punya semangat, kita bisa mengembalikan kembali apa yang hilang dalam diri kita. Apakah itu kesehatan ya kan, apakah itu masa kita di mana kembali produktif seperti dulu lagi, atau mungkin rekan-rekan sobat sehat yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Benar-benar mental ya dikuatkan jadi ya. Mental itu harus kuat dulu. Kalau tadi saya katakan kalau mental kita kuat, kita itu udah menang 50% ya kan. Baru kemudian kita mulai melangkah. Karena udah niat ya Mbak niat Shirley. dulu di hati. Nah, kemudian begini, terkait dengan resolusi sehat di tahun 2022 begini. Kalau kita bicara hidup sehat itu selalu terkait 3 hal ya. Yang pertama adalah pola makan seimbang yang sehat, kemudian olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Nah, bicara istirahat ini, ada banyak mungkin rekan-rekan sobat sehat yang mengalami masalah tidur, ya kan, di tahun 2021, mungkin karena stres, menghadapi corona ya kan, ya kita bersyukur udah mulai landai. Nah, jadi perhatikan jangan hanya pola makan yang kita atur.
oke udah bagus, olahraga oke udah bagus, tapi perhatikan istirahat tidur. Nah, Oh iya. kalau istirahat tidur kita nggak bagus ya kan, kemudian kita Kadang-kadang susah direkap tidur. juga bukan jadi solusi ya Mbak Shirley ya. Bener banget. Jadi memang kalau begini, jadi kalau kita bicara hidup sehat selalu terkait 3 hal. Jadi yang pertama makanan yang kita makan harus seimbang dan bergizi, kemudian olahraga yang teratur, ada pergerakan, ada mobilisasi ya kan, meskipun di rumah nggak apa-apa, jalan-jalan aja begitu ya kan. Kemudian yang ketiga adalah istirahat tidur. Ini penting sekali. Banyak orang menyepelekan istirahat tidur ya kan, kejar target nih, mau 2022 nih ya kan, aku harus ada di top ya kan, on top nih, kita harus kejar nih promo-promo ya, promosi pekerjaan seperti itu. Tidak salah sih Goals ya. ya, mengejar goals yang memang sudah ditentukan, kemudian mengejar target-target ya kan, nggak salah sih sebenarnya. Tapi perhatikan istirahat tidur ya, ini penting banget. Jadi ketika kita kurang tidur, imunitas tubuh kita itu yang paling diserang. Jadi seseorang yang kurang istirahat, kurang tidur, entah dia begadang karena main game, ya anak-anak muda, ya kan, kemudian pada orang dewasa mungkin kejar target, ya kan, Kejar setoran, kejar setoran ya. online segala macam, mungkin rekan-rekan yang sedang bekerja sebagai Gojek onjol ya kan. Nah, semuanya mungkin ya nggak salah ya. Siapa sih yang pengen berhasil? Betul. Siapa yang nggak pengen sukses ya kan? Siapa yang nggak pengen berhasil dan sukses? Semua kita mau. Tetapi perhatikan kesehatan. Nah, kalau kita kurang tidur, imunitas kita itu langsung turun, drop. Nah, banyak orang sudah makan sehat, sudah makan bergizi, ya kan, sudah rajin olahraga, tapi tidurnya kurang. Tetap dia bisa akan sakit. Kenapa? Karena tidak seimbang. Nah, 3 hal ini merupakan kurva segitiga yang harus seimbang dalam hidup kita. Jadi ketika kita istirahat nggak teratur, ya kan, susah tidur, insomnia, berarti ada yang salah dalam tubuh kita. Nah, saya berharap di tahun 2022 rekan-rekan atau sahabat sehat yang mungkin mengalami masalah kurang tidur, istirahat, bisa mencoba Alpha Propolis ya. Kenapa bisa? Jadi begini, Alpha Propolis itu mengandung polifenol ya. Dia bisa menolong tubuh kita untuk memproduksi hormon-hormon, kemudian dia membantu metabolisme tubuh kita ya. Pada saat seseorang kurang tidur, dia akan mengalami namanya imunitas yang turun. Nah, ketika dia mengkonsumsi Alpha Propolis sebagai antioksidan alami, antiinflamasi, antibiotik, bahkan antioksidan, dia akan menjadi barrier atau benteng pertahanan bagi tubuh orang tersebut, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Tapi bukan berarti juga udah minum Alpha Propolis ya udah aku begadang ya kan. Ya jangan juga gitu. Harus didukung juga ya sama diri kitanya yang tahu Iya, diri gitu kasihan ya. tubuh kita ya kan, kasihan tubuh kita. Kalau kita sayang sama tubuh kita, kalau begini, kalau kita sendiri aja nggak sayang sama tubuh kita, gimana dengan orang lain begitu loh? Betul. Nggak mungkin mereka akan perhatikan kita. Kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Jadi ayo perhatikan tubuh kita, kesehatan kita, terutama istirahat dan tidur. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya nih Mbak Shirley kita tahu kalau kita aktivitasnya di malam hari yang menyebabkan begadang karena bekerja gitu ya, Iya, tadi yang iya, seperti betul. Mbak Shirley katakan, terkadang kalau kita sudah konsumsi Alpha Propolis, sudah makan sehat, tapi kita kurang istirahat, itu juga bisa yang kena adalah flu tulang gitu katanya. Iya, Karena betul. angin malam ya, Iya. angin malam jadi dingin gitu ya, flu tulang, apalagi pernafasan kadang-kadang juga terbatas gitu kan, jadinya Iya, seiring betul. berjalannya usia kan jadinya. Iya, banyak ya organ tubuh kita yang akan berdampak ketika kita tidak istirahat. Jadi sesuatu yang diporsir, nggak usah jauh-jauh lah. Handphone aja butuh dicas, benar nggak? Betul. Jadi kalau kita paksa, dia akan lowbat, kemudian dia akan turun kemampuan Betul. daripada handphone tersebut untuk mengoptimalkan daya kerjanya dia, kan sama dengan tubuh kita. Jadi tubuh juga butuh di recharge, ya kan, butuh diistirahatkan seperti itu. Nah, kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, banyak loh penyakit-penyakit karena kelenjar tiroid yang membengkak. Orang mengalami tiroid itu banyak faktor, terutama kecapean. Orang yang mengalami hepatitis juga begitu. Hepatitis tidak hanya masuk karena bakteri atau kuman ya kan, tapi juga karena tubuh yang kelelahan, yang kecapean. Orang bisa menderita seperti itu. Dan penyakit-penyakit ini kita nggak bisa tutup mata gitu loh Mbak Nita. Mereka bisa merenggut nyawa. Ya kan, banyak kan artis-artis yang diporsir kerjanya, Betul. ya kan, diporsir tenaganya untuk cari uang, terutama karena kejar target begitu ya. Betul. Akhirnya apa? Jatuh dalam kondisi Dan tidak berdaya dan iya. ujung-ujungnya apa? Pergi, ya kan? Iya, dan Nah, uang yang dikumpulkan pun juga untuk membayar kesehatan itu iya, kan jadinya. Jadi Ya. kembali lagi, ya kan, hilang jadinya. Nah, memang nggak salah cari uang, tapi perhatikan kesehatan, terutama istirahat tidur.
Orang sudah makan sehat, sudah olahraga, tapi kalau dia nggak tidur, nggak istirahat dengan baik, nggak merecharge tubuhnya, ya maka dia akan bisa menuai sakit penyakit yang nggak diinginkan, bisa hepatitis, pembengkakan kerja tiroid, belum lagi stres ya kan. Kalau tubuh kita stres, dia memproduksi hormon kortisol dan ini berbahaya. Dia penyebab biang kerok terjadinya metabolisme yang tidak baik dalam tubuh kita. Wah, bahaya sekali ya. Kedengarannya menakutkan, tapi ini tidak untuk menakut-nakuti Iya, ya. benar, Ini untuk edukasi. pencegahan ya, untuk semuanya juga. Dan tunggu apa lagi, silahkan yang mau bertanya dipersilahkan. Nanti kita akan di segmen selanjutnya adalah segmen terakhir kita ya, untuk membahas mengenai Alpha Propolis. Ingin tahu lebih lanjutnya, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, silahkan hubungi di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Baik sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami, yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini, tentunya masih bersama saya Alfianita dan juga produk konsultan BSK Group Mbak Shirley. Kita akan melanjutkan Mbak Shirley ya. Dan juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih Mbak Shirley. Ya, saatnya siap untuk menjawabnya Mbak? Iya. Oke, di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WhatsApp maupun telepon di 0811 556 1019. Mbak Shirley, ya kita sampaikan sama-sama ya Mbak. Ya. Ini dari Daiku katanya ya. Pagi Kak, saya Daiku mau tanya, kenapa ya ketika mas saya kambuh
saya tuh jadi bingung gitu katanya, apakah ini solusinya karena stres, apakah ini disebabkan oleh karena stres gitu ya, dan solusinya bagaimana, dan apakah alpha propolis bisa menjadi salah satu alternatifnya, katanya seperti itu. Daiku. Wah, iya, terima kasih ya Daiku. Salam sehat selalu, terima kasih telah mendengarkan program sehat kita. Kami berharap saat kamu mendengarkan program kita ada solusi yang baik ya yang bisa diambil. Nah, kenapa seseorang bisa mengalami sakit mah? Sakit mah itu merupakan gini, proses metabolisme tubuh ya saat mencerna makanan itu dalam lambung kita itu ada proses yang namanya absorpsi, kemudian dia akan terus ya yang namanya peristaltik usus itu dia akan terus bekerja, dia akan meremas terus seperti ini ya. Makanan ada atau tidak ada dia akan terus bergerak. Nah, ketika makanan tidak ada yang dipecah, diproses, jadi gini, pada saat kita makan ya, tubuh kita memang mulut kita makan sebentar terus rasanya kenyang, tetapi proses pemecahan, proses absorpsi, proses diserapnya makanan itu berlangsung 6, 7 sampai bahkan 8 jam. Jadi masih berlangsung. Nah, terus kenapa sih kita bisa mengalami lapar lagi gitu loh, padahal baru aja makan misalnya gitu kan? Ya karena begini, sebenarnya bukan karena berhentinya proses metabolisme tubuh kita atau penyerapan makanan tidak, tetapi karena memang kapasitas lambung kita atau rasa atau nafsu atau selera makan kita yang bertambah, itu yang kemudian ditangkap oleh sinyal otak kita, kemudian kita isi lagi makan lagi begitu. Tetapi sebenarnya proses dalam tubuh kita sendiri mengabsorpsi, melepas, mengikat, mensekresi makanan yang masuk itu prosesnya lama, 6, 7 sampai 8 jam. Ya, jadi pada saat tubuh kita terus bergerak ya, kemudian ada sisa-sisa makanan yang mungkin sudah selesai ya, sisa-sisa makanan yang sudah diserap sari-sari makanannya, dia akan terus bergerak, diuraikan ya, diuraikan, peristaltik ususnya akan terus bergerak, terutama di area lambung, akan terus terjadi proses seperti ini ya, menghancurkan makanan seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang dihancurkan ya, tidak ada yang disekresi, tidak ada yang diserap, maka dia akan mengeluarkan hormon atau kelenjar atau yang bisa kita biasanya kenal dengan asam lambung. Nah, inilah yang kemudian naik ke atas ya, dan menyebabkan nyeri, sakit lambung, kemudian rasa mual, bahkan dia mempengaruhi proses metabolisme tubuh kita, bisa menyebabkan pusing, migrain seperti itu. Jadi banyak sekali proses yang terjadi pada sekresi yang diakibatkan proses daripada di area lambung kita ya. Jadi nah, pada saat area lambung kita ini mengeluarkan sebuah asam lambung begitu ya, sebuah zat yang kita kenal sebagai asam lambung yang bisa dikenali orang-orang pada umumnya, itu dia membuat kita rasa nyeri, sakit, pusing. Nah, gejalanya itu kayak tadi, kayak rasa sakit di sebelah kiri ya, kemudian bahkan di tengah di ulu hati, kemudian rasa pusing, rasa mual. Nah, seperti itu. Tetapi ya biasanya juga ada sakit mah yang memang karena stres. Oke, jadi karena faktor pikiran gitu ya, jadi mempengaruhi. Bener, karena cemas. Betul. Ya kan, karena sesuatu makanan yang tidak teratur Mbak Shirley, itu juga bisa jadi faktor ya. Bener banget. Jadi itu bisa. Jadi tubuh kita ini kan dia otomatis, dia punya automatically metabolik gitu. Jadi dia bisa bermetabolisme secara otomatis. Dia udah tahu kalau kita misalnya makan jam 7 dia minta gitu loh. Oh, dia kirim pesan, lambung kirim pesan ke otak. Apakah itu berawal dari kebiasaan ya Mbak Shirley? Iya, benar banget, karena kita membangun kebiasaan itu. Jadi lambung kasih makan, kasih sinyal ke otak. Jadwalnya makan nih, ya kan. Kemudian otak kasih tahu ke mata, ke mulut, kamu cepat cari makan gitu. Nah, mata mencari mana makanan, udah jamnya nih. Nah, jadi seperti itu prosesnya dalam tubuh kita. Simpelnya lah, saya ilustrasikan secara simpelnya. Nah, jadi tubuh kita itu secara otomatis dia bisa mengatur gitu loh, kapan dia metabolismenya. Apalagi kalau kita sudah punya keteraturan makan, keteraturan sarapan. Tapi kalau kita mulai stres, makan gak teratur, minum gak ada, dehidrasi. Nah, kemudian begini, saat kita stres, itu ada hormon tadi saya sampaikan yang disekresi, yang dikeluarkan oleh tubuh kita, yaitu hormon kortisol. Ya, hormon kortisol inilah yang dia itu menjadi biang kerok ya berbagai macam penyakit. Kalau dia menempel di area-area, dia akan menjadi benalu begitulah. Dia akan merusak ya sistem yang sudah dibentuk. Jadi makanya kenapa
kalau seseorang itu happy, senang, lagi banyak duit kan, wah beda kan, hormon estrogennya naik ya kan, hormon endorfinnya Tercukupi naik, jadinya. jadi dia lebih bahagia, lebih seneng, dia nggak ada tuh pusing-pusing ya kan. Tapi kalau lagi sedih, biasanya kita lagi diputus pacar atau Betul. kemudian lagi ngalami masalah ya kan, kita cenderung kayaknya pusing kok, padahal kita nggak ngapain atau mungkin sudah makan. Tapi kenapa kita bisa begitu ya tadi, karena waktu kita stres, tubuh kita sedang membentuk sebuah hormon. Nah makanya kenapa kita harus bisa tahu nih, saya nih stres kenapa nih? Oh stres karena ini. Nah kita kenali eventnya, event stresnya nih apa, supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Betul. Kita stres karena mungkin takut ya kan, takut nanti malam misalnya ada mau ketemuan nih sama orang atau sama siapa dah gitu ya kan, tapi kita khawatir aja ntar kalau kita nggak cocok atau apa. Nah itu kan kekhawatiran, Sugesti ya jadinya ya. Jadi begini loh, banyak orang dalam hidup ini dia itu mengkhawatirkan yang nggak perlu dikhawatirkan. Betul. Yang nggak perlu ditakutkan Iya, ya. jadi sebenarnya gini, dari 100% yang kita takutkan hanya terjadi paling banyak 30%, paling banyak, sisanya tuh nggak ada. Hanya ketakutan sendiri yang terbentuk dalam pola pikir kita, sehingga ini membuat kita stres. Kemudian kita stres, terbentuknya hormon kortisol. Ini nggak baik bagi kesehatan. Nah, bagaimana peran alpha propolis? Ya kan. Beberapa waktu yang lalu juga saya mendengar ada sebuah curhat ya di call center. Dia posisi ibu ini ada di Bandung ya, jauh-jauhnya loh dia di Bandung, dia ngobrol sama kita di sini. Nah dia tanya, Bu saya ini juga stres. Saya bilang bagaimana pola makannya, bagaimana pola tidurnya ya kan. Tapi dia bilang sudah bagus gini. Tapi kemudian tetap dia merasa suka mual, sakit pusing, migrain, asam lambungnya naik. Ya kemudian berarti ibu butuh rekreasi. Betul. Atau butuh teman cerita ya kan. Ya udah ibu bisa curhat deh ke saya, nggak apa-apa. Meskipun saya produk konsultan, ibu cerita aja. Jadi mulai cerita, terus ceritanya gimana Bu, sekarang udah enakan, besok kalau mau cerita lagi boleh. Jadi selain kita ini gini loh, tubuh kita ini juga selain mendapatkan terapi ya, baik dari herbal, kita juga butuh membangun sebuah support system sosial. Betul. Ya jadi seperti itu. Jadi terus kembali lagi deh, gimana peran daripada alpha propolis? Iya. Jadi begini, alpha propolis saat kita minum ya, itu dia membantu menekan atau ya proses daripada asam lambung yang naik tadi ya. Dia menekan sehingga apa? Sehingga ke asam basahan atau pH netral daripada lambung kita itu jadi turun. Ya, jadi aman, jadi stabil, sehingga yang namanya asam lambung tadi tidak banyak diproduksi, sehingga tidak terjadi yang namanya sakit, lemas, sakit ulu hati, efek-efek dari sakit lambung. Nah, terkadang juga kalau misalnya kita sudah asam lambung nih Mbak Shirley ya, kita mau paksa buat makan pun juga makin sakit jadinya. Iya, jadi kalau kita kalau mengalami asam lambung ya, kita bisa bantu dengan alpha propolis. Jadi diminum dulu ya, menggunakan bisa pakai air putih ya, atau mau tetes langsung juga nggak apa-apa. Kemudian kasih jarak 15 menit sampai 20 menit ya kan, baru kemudian mulai makan pelan-pelan ya, seperti itu. Nah asam lambung itu begini, pada saat kita minum alpha propolis ada banyak bakteri-bakteri dalam tubuh kita ya. Kemudian ketika kita makan ya, masukkan alpha propolis, bakteri ini menjadi floranya menjadi netral, menjadi baik ya, sehingga yang toksik limbah-limbah terutama dari hormon kortisol tadi yang mengakibatkan asam lambung kita naik, itu bisa dinetralisir dengan baik dan dibuang ya. Bisa juga gini, kalau dia karena kembung, dia akan maaf kata dia bisa dibuang lewat buang angin atau lewat gelegean begitu ya. Kemudian jangan lupa tetap harus makan, jangan hanya minum alpha propolisnya, tapi tetap harus makan ya, sedikit porsinya tapi sering. Jangan langsung banyak ya kan, tapi sedikit tapi sering porsinya. Dan juga teratur ya Mbak Shirley ya. Ya, teratur. Iya, itulah pesan-pesan dari Mbak Shirley. Semoga aja menambah wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk Daiku yang sudah berkirim pesannya. Semoga bisa terjawab ya. Dan juga jika ingin konsultasi lanjutan bisa hubungi call centernya untuk bertanya-tanya mengenai alpha propolis, atau juga bisa kirimkan pesan-pesannya di 0811 556 1019. Baik, sudah di penghujung ya waktu kita, kebersamaan kita Mbak Shirley dan juga sahabat sehat tentunya yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak. Semoga kita semuanya bisa selalu sehat. Amin. Amin. Dan juga resolusi di tahun 2022 nanti akan tercapai ya. Pesannya dari Mbak Shirley untuk sahabat sehat semuanya apa ini? Iya, yang paling saya tekankan seperti ini. Ayo
kita investasi kesehatan ya. Di tahun 2022 mungkin kita ingin membangun kembali sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Kita ingin membangun kembali mimpi, membangun kembali keluarga kita ya. Yang paling penting adalah yuk jaga kesehatan kita dengan cara apa? Tingkatkan imunitas kita dengan usaha preventif, promotif. Jadi jangan tunggu sakit baru kita cari pengobatan, cari terapi ya kan. Justru waktu kita sehat, kita masih kuat, inilah waktunya untuk kita menjaga imunitas tubuh kita tetap fit begitu ya. Tapi buat teman-teman atau sobat sehat yang mungkin dalam kondisi sakit ya kan, jangan patah semangat ya. Di sini ada Alpha Propolis yang akan setia membantu ya pemulihan, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh Bapak Ibu yang lagi kondisinya drop ya kan. Dan jangan lupa begini, punyailah mindset bahwa umur memang di tangan Tuhan, tetapi kesehatan itu di tangan saya. Saya yang akan jaga, saya yang akan pilih untuk hidup sehat. Iya, luar biasa. Terima kasih Mbak Shirley. Demikian Ngobrol edisi hari ini. Terima kasih banyak ya. Jadi umur memang bukan hanya Tuhan ya, memang Tuhan yang mengatur ya. Tapi kitanya juga harus tetap jaga-jaga ya, jangan tunggu sakit untuk selalu konsumsi Alpha Propolis membantu menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Shirley. Terima kasih Mbak Dita. Iya, nanti kita selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Kita ketemu lagi nanti tahun baru. Dan kita akan bertemu kembali di program Ngobras edisi lainnya bersama saya Alfianita dan Shirley. Iya, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah ngobrol sehat bersama kami di Ngobras. Ngobrol sehat. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Only on BSK Radio Network.